Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Nova Zuparli dari Ilmu Komunikasi Angkatan 21 kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari metode survei saya yang berjudul Pengaruh Media Instagram dalam Perubahan Pola Adaptasi Mahasiswa Rantau Aktif Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dalam Aspek Kebudayaan setelah pandemi COVID-19. Kita lanjut ke latar belakang. Apa sih latar belakang dari penelitian saya kali ini? Yang pertama itu ada pola adaptasi yang berubah setelah pandemi. Kita bisa melihat bahwa pola adaptasi orang-orang setelah pandemi itu kebanyakan berubah segala macam karena eh, sebelumnya pandemi adaptasi seperti ini dan setelah pandemi pasti akan berubah dan itu akan membentuk pola adaptasi yang baru. Oke, selanjutnya efek sosial media Instagram dalam memperkenalkan budaya. Jadi di penelitian saya ini saya ingin mencari tahu apakah selama pandemi dan menuju setelah pandemi efek sosial media Instagram ini berefek signifikan atau tidak untuk memperkenalkan budaya yang akan ditempati oleh mahasiswa rantau ini. Oke, dan yang terakhir ada sikap mahasiswa rantau dalam proses adaptasi di tempat kuliah. Bagaimana sikap mahasiswa rantau ini pertama kali datang ke tempat kuliah setelah pandemi apalagi, dan bagaimana cara mereka mengatasinya dan pola adaptasinya bagaimana. Oke, lanjut. Tujuan. Oke, jadi tujuan dari penelitian ini ialah dilakukannya penelitian ini agar mengetahui apakah Instagram itu sendiri mempengaruhi pola adaptasi mahasiswa rantau dalam kebudayaan di tempat kuliahnya. Jadi seperti yang saya jelaskan sedikit di latar belakang tadi, eh, kita ingin melihat Instagram itu tidak hanya memberikan efek, tapi apakah akan mempengaruhi juga. Oke, lumayan sama aja, tapi eh, ingin melihat mempengaruhi pada bentuk pola adaptasinya lebih tepatnya. Oke, terima lanjut. Literatur review. Nah, di sini saya akan memaparkan literatur review yang telah saya cari dan saya kerjakan pada penelitian kali ini. Jadi, pengguna media Instagram dalam kebudayaan pola adaptasi mahasiswa rantau, menurut Craver dan Zhu 2019, dalam pengguna media Instagram ini juga berdampak pada adaptasi budaya. Contohnya di satu sisi media Instagram ini dapat menyediakan sarana bagi mahasiswa untuk mempertahankan hubungan dengan teman atau keluarga di daerah masing-masing. Di sisi lain juga, media Instagram ini dapat membantu mahasiswa rantau untuk menciptakan networking baru dengan kenalan orang baru yang berbeda-beda daerahnya atau dengan orang lokal itu sendiri. Platform media Instagram ini menawarkan cara modern dan dapat membantu mahasiswa rantau beradaptasi dengan lingkungan baru dan budaya baru. Pola adaptasi sangat dibutuhkan untuk membantu mahasiswa rantau agar tidak terkena yang namanya culture shock. Nah, istilah culture shock ini sangat kita jumpai di mana-mana ya. Oke, lanjut. Hipotesis. Jadi pada hipotesis pada penelitian kali ini saya menerapkan hipotesis nol dan hipotesis satu, yang dimana hipotesis nol itu sendiri saya memaparkan tidak terdapat hubungan signifikan antara persepsi kemudahan teknologi dengan sikap penggunaan Instagram terhadap pola adaptasi mahasiswa dalam aspek budaya. Sedangkan hipotesis satunya terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kemudahan teknologi dengan sikap penggunaan Instagram terhadap pola adaptasi mahasiswa dalam aspek budaya. Oke, lanjut. Metode penelitian. Oke, mohon maaf agak ketutupan sedikit. Oke, oke, sebentar. Oke, metode penelitian. Populasi pertama. Mahasiswa aktif Vkom 4. Kenapa populasi mengambil mahasiswa aktif Vkom 4? Karena saya sendiri berkuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi 4. Jadi alangkah baiknya kita mulai dulu dari mahasiswa aktif Vkom 4 terlebih dahulu. Dan diperolehlah sampel 107 mahasiswa aktif Vkom 4 yang diperoleh dari G-Power. Dan nanti akan saya paparkan lagi. Dan yang ketiga, menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa kuesioner digital, yaitu Google Form, yang sering kita temui di mana-mana, apalagi waktu pandemi. Oke, next. Alat pengukuran. Pertanyaan variabel X. Jadi variabel X dan Y saya itu, yang dimana variabel X terdiri dari X1 dan X2 dan Y ada satu. Memiliki pertanyaan yang
pertanyaan mengenai penggunaan sosial media, adaptasi psikologi, dan adaptasi budaya. Akan tetapi memiliki skor poin yang sama dengan rincian sebagai berikut. Yang dimana di sini saya tidak menuliskan ada dua skala skala liter, tapi yang di atas yang tidak pernah sampai sangat sering itu adalah variabel untuk X1 dan Y1 garis bawahin, dan yang bawah adalah variabel X2 dan Y2. Oke, next. Metode penelitian. Rencana analisis statistik. Setelah data semua terkumpul, convenience sampling dengan populasi yang ada, peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik non-probability sampling, di mana peneliti ini akan menggunakan aplikasi G-Power untuk menghitung sample size yang akan kita hitung nantinya di aplikasi G-Power itu sendiri. Dan diperolehlah 107 mahasiswa aktif Ikon 4 tadi yang di sebelumnya, di slide sebelumnya, sorry. Nah, untuk itu kita menggunakan aplikasi G-Power untuk memperoleh mahasiswa berapa sampel size yang kita dapatkan. Dan itu pun tergantung dengan XY-nya, XY kita berapa variabelnya. Oke, kemudian data tersebut akan dianalisis secara deskriptif. Dalam menganalisa, peneliti ini akan menggunakan bantuan aplikasi berupa SPSS yang telah kita pelajari. Oke, nah dari semua data terkumpul dan telah diuji dengan aplikasi SPSS, muncullah uji validitas dan reliabilitas dari di hasil dan pembahasan yang telah saya lakukan. Nah, di sini ada reliability statistik dan uji validitas KMO dan Bartlett test. Dan dari uji validitas dan reliabilitas ini terbukti bahwa penelitian saya ini teruji benar. Kenapa begitu? Karena bisa kita lihat dari variabel X yang sebelah kiri, di kiri saya yang di reliability statistik, itu menunjukkan angka 0,881 dan 0,803 yang dimana eh, bentuk terujinya itu yaitu di atas 0,600. Dan saya lupa menyebutkan lagi yang paling bawah adalah Y1 0,911 dan itu pun teruji. Dan di sebelah kanan ada uji validitas yang dimana kalau nilainya 0,0000 berarti teruji benar. Seperti yang telah saya terapkan seperti pada gambar. Oke, lanjut. Nah, dari kedua kedua diuji tadi yang di slide sebelumnya, diperolehlah uji korelasi. Di- Seperti yang terlihat di layar, bahwa uji korelasi itu sendiri terbukti bahwa dari 107 sampel size tadi terbukti bahwa hasil dari pembahasan yang telah saya lakukan ini teruji benar dan valid. Oke, bisa kita lihat di gambar ya. Ini merupakan hasil uji dari aplikasi SPSS. Oke, saran penelitian. Saran dari peneliti agar penelitian selanjutnya lebih diharapkan untuk memahami proses variabel yang lebih jelas dan kemudian lebih memastikan lagi untuk instrumen pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, supaya lebih baik lagi. Karena apa yang saya buat belum tentu baik dan belum tentu sempurna dan masih banyak kurangnya. Untuk itu, untuk penelitian selanjutnya, eh, saya sarankan lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, lebih jelas variabelnya dan segala macam. Harus lebih terinci lagi. Oke, oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan dari penelitian metode survei kali ini mengenai pola adaptasi mahasiswa rantau aktif Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dalam aspek kebudayaan yang dipengaruhi oleh media Instagram. Oke, saya Muhammad Alfa Zulfanli. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.